Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini ketemu lagi setelah kemarin kita terakhir presentasi. Alhamdulillah presentasinya baik, terus kemudian juga hasil yang disampaikan oleh teman-teman berupa video yang dibuat oleh masing-masing peserta itu juga baik, di antaranya malah melebihi ekspektasi. Alhamdulillah. Jadi kita kasih contoh. Nah kemarin ternyata yang dikerjakan lebih bagus, berarti pinter ngediting ya maksudnya. Bahwa untuk karyanya sendiri itu juga sudah dengan waktu yang tersedia, maksudnya 2 minggu kita belajar ini itu sudah progresnya menurut saya sebuah langkah awal yang sangat bagus. Tinggal kemudian kita lanjutkan ke nanti untuk program-program berikutnya. Misalnya insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Gus Ghazali terkait dengan lanjutannya apa setelah ini, karena ini kan juga masih awal. Insya Allah akan ada program-program lanjutan, termasuk nanti bagaimana solusi yang dibuat oleh teman-teman ini semoga bisa digunakan di beberapa pesantren atau bahkan di seluruh jaringan pesantren, khususnya jaringan pesantren NU yang ada di Jawa Timur dan di Indonesia secara umum. Saya kira gambarannya untuk yang openingnya gitu, monggo dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amri. Jadi gimana teman-teman 2 minggu ini perasaan teman-teman di camp, terus kemudian banyak pagi siang malam di depan komputer, kadang error dan lain sebagainya, gimana? Dapat sesuatu nggak? Dan bahkan saya dengar ada yang sakit. Siapa yang sakit ya? Ada yang sakit, 1 orang sampai sakit. Tapi alhamdulillah 2 minggu ini hasilnya luar biasa. Saya dengar dari panitia ada yang bagus, on the track, tapi ada beberapa yang memang masih karena basicnya beda. Ada yang sudah tingkatannya sudah paham sebelum ikut latihan, ada yang memang benar-benar nol gitu ya, basicnya di desain sama di yang lain. Nah, tapi secara umum sudah oke. Dan ini ada beberapa follow up yang akan kita lakukan. Nah biasanya di timnya Mas Amri itu ada namanya magang. Jadi teman-teman yang nanti kan ini ada kewajiban magang. Magang ini ada 2 opsi, bisa online, bisa offline. Nah nanti teknisnya akan menyusul, kita akan sampaikan ke teman-teman. Kalau kantornya siap, Mas Amri ini sudah menyiapkan tempat yang biasanya untuk anak-anak melatih lebih lanjut, yaitu magang. Nah selain itu ada beberapa tempat yang lain yang bisa dilakukan untuk magang, itu di tempat saya di Wijek, kantor Surabaya. Ya, atau mungkin bisa di pesantren tertentu. Misalnya katakanlah ini kemarin sudah dibikin tim ya, sudah dibikin tim, ada produk yang dihasilkan nggak? Ada. Hampir selesai. Ya, itu tinggal timnya itu bisa di-inject lagi, dikerjakan lagi, dikasih project dalam tempo 3 bulan itu sudah harus bisa selesai dan bisa untuk membantu sistem informasi digital yang ada di dalam pesantren. Nah mungkin Mas Rifan minta tolong layarnya, saya coba kasih contoh untuk beberapa sistem yang sudah dikembangkan di beberapa pesantren. Layar belakang di kebetulan kita sambil nunggu dari Bank Indonesia,
mereka sebentar lagi datang kepingin melihat langsung gimana sih hasil dari 2 minggu ini, karena mereka akan melihat ada next batch. Ini kan batch pertama ya teman-teman, nanti ada batch kedua insya Allah kalau nggak akhir tahun ini itu di tahun depan ya, bisa 2 kelas insya Allah. Nah, makanya harus tahu dulu hari ini mereka kepingin lihat manfaatnya gimana gitu, 2 minggu cukup apa enggak, dan lulusannya gimana nih teman-teman ini ya. Sebagai gambaran kurang lebihnya seperti itu. Mungkin sambil saya nyiapkan, Mas Amri bisa ceritakan kalau proses pemagangan bagaimana yang sebenarnya. Baik, untuk pemagangan kalau di UBIK itu kan memang prosedurnya kita sama. Jadi magang itu kalau di UBIK ada 3 jenis peserta. Satu biasanya dari SMK. SMK itu ada yang kelas 11 ataupun ada juga yang kelas 12. Terus kemudian ada magang untuk mahasiswa. Terus ada juga magang untuk guru dan dosen. Nah, kalau guru dan dosen biasanya minimal 1 bulan. Dan itu sudah tentu standar masuknya harus sudah menguasai Serenity Basic dan Serenity Pro. Artinya kalau misalnya teman-teman yang di sini berarti itu sudah siap untuk bisa langsung magang. Tinggal yang kemudian yang kedua poinnya adalah di kita itu sistem pembelajaran di permagangan kita itu berbasis project. Artinya nanti terutama yang memang sudah siap seperti untuk guru, dosen maupun untuk umum itu dari awal sudah harus jelas proyek yang akan diselesaikan dalam waktu magang itu. Misalnya contoh 1 bulan. Nah ini 1 bulan itu benar-benar waktu yang paling minim, nggak boleh kurang dari itu. Karena kalau kurang dari itu misalnya contoh aku magangnya seminggu misalnya, nah itu nggak bisa, nggak jadi nanti. Karena targetnya ketika magang contoh di UBIK itu harus ada sebuah karya real yang kemudian nanti harapannya bisa langsung diaplikasikan atau dipasarkan gitu. Tentu arahnya adalah ke aplikasi yang komersil. Tentang solusinya bagaimana? Nanti terutama bisa membuat model MVP dulu. Jadi kalau di model pembelajaran kita sebenarnya kita mengadopsi model Lean Startup, di mana ada mekanisme untuk bikin MVP ya, minimum viable product, yaitu produk yang skalanya itu paling kecil. Jadi minimal ini yang bisa diimplementasi atau bisa dijual. Bahwa kemudian ke depan ada pengembangan fitur, pengembangan modul, pengembangan ini itu dan sebagainya, itu di berikutnya. Di tahap awal minimum viable produk yang minimal harus ada itu fitur-fiturnya apa, ini yang kemudian bisa didevelop dan bagaimana itu terdelivery bisa dipasarkan dalam waktu 1 bulan. Ini agak ngoyo, tentu harus perjuangannya. Kalau normal kita ngomong untuk umum ya, misalnya guru, dosen maupun yang peserta umum itu 3 bulan. Tapi kemudian khawatirnya teman-teman kalau misalnya menghabiskan waktu lebih dari sebulan, nanti khawatirnya kocar-kacir di pesantrennya gitu ya. Apalagi kalau ada tugas ngajar dan sebagainya. Makanya dan kadang tidak ada backupnya di beberapa lembaga pendidikan tertentu. Nanti harapannya ketika teman-teman yang memang ada tugas untuk magang itu benar-benar full, nggak boleh alasan kemudian ini disambi ngajar atau disambi ngurusi yang lain, tidak boleh. Harus benar-benar total full menyelesaikan project itu. Karena kalau kemudian tidak bisa full, tidak bisa komitmen full, kita juga tidak bisa menerima. Itu terkait dengan magang. Sama terus. Oke. Ini salah satu studi khusus yang ada di Alias ini, bagaimana
di pesantren itu sangat membutuhkan aplikasi-aplikasi model-model misalnya kayak sistem informasi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya mengarah ke sana, ini beberapa portofolio yang saat ini lagi kami kerjakan. Kalau Mas Amri lebih banyak lagi, jadi aplikasinya cukup banyak. Yang di kami ada minimarket, ya, alias Sinimart namanya. Saat ini sudah ada 10 outlet di mana semuanya by system. Jadi aplikasinya itu sudah kita bisa tahu setiap detik omset toko di Bangil, misalnya toko di Rembang, toko di Pandaan, itu bisa tahu omsetnya per detik, gitu. Dan karena sudah pakai cloud semuanya. Kemudian ada Madrasahku. Madrasahku ini aplikasi yang saat ini juga dikembangkan di beberapa pesantren. Ada 23 pesantren. Salah satunya di Bangkalan. Mana Bangkalan? Nah, di pesantren Syekhona Khalid. Ya, sudah. Kemudian juga ada di beberapa di Jawa Tengah, di Jawa Barat dan sebagainya. Kemudian juga ada aplikasi-aplikasi yang lain seperti kayak yang kita sudah jalankan. Ini kemarin kami juga lagi ajak beberapa teman-teman ke Silicon Valley. Waktu itu 11 orang kita ajak untuk bagaimana melihat langsung ke dunia startup di USA ya. Kita ke San Francisco, Los Angeles, ke Las Vegas dan sebagainya, ke Google, ke Facebook, melihat langsung bagaimana teman-teman alumni pesantren ini juga bisa melihat dunia startup di internasional langsung di kandangnya. Ya, nah, salah satu platform yang kita kembangkan pertama itu Gojek. Ini sekilas saja Gojek. Kemudian di situ seperti kayak Gojek, Grab ya, ada motor, mobil, kemudian ada restoran, ada mart dan lain sebagainya. Saat ini alhamdulillah sudah berkembang di 340.000 customer seluruh Indonesia dan ada 1.500 partner. Partner ini apa saja? Mulai dari kayak merchant restoran, itu ada 13.000 restoran yang sudah bergabung. Kemudian ada 29.000 driver yang sudah kita approve di lebih dari 35 kota di Indonesia. Kemudian yang sudah daftar tapi belum kita approve lebih dari 40.000. Nah, kemudian dari sisi growth juga rata-rata 25% pertumbuhannya per triwulan, dan hari ini walaupun pandemi justru meningkat dari sisi omset. Ini aplikasi pertama yang 4 tahun yang lalu kita kembangkan. Kita launching awal ya di pesantren kami di IAS ini dengan seadanya, dan alhamdulillah terus berkembang sampai hari ini. Kemarin alhamdulillah kami juga lagi pitching di salah satu investor. Dia ada dana investasi muda. Dia bilang ada dana 5 juta US dollar. Kemudian saya disuruh present apa namanya dari sisi startup. Kami present langsung saya temuin di salah satu kota di Belanda. Ya, ini kemarin tadi malam baru pulang dari sana. Nah, kemudian yang kedua, aplikasi sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini namanya Aliasiniku. Aliasiniku ini jadi di sekolah kan tidak boleh, di pesantren tidak boleh bawa uang. Ya, yang ada cukup pakai kartu ID, dan kartu ID ini dia bisa transaksi apapun. Nah, yang pegang handphone adalah orang tua. Aplikasinya bisa di-download di Play Store, namanya Aliasiniku. Nah, biasanya permasalahan di pesantren itu kan yang dari anak-anak santri itu pertama kehilangan uang, penyalahgunaan uang kiriman orang tua. Misalnya untuk SPP ternyata nunggak sampai 6 bulan. Orang tua baru tahu ketika dia mau ngajak anaknya pulang karena liburan, tidak boleh karena 6 bulan nunggak. Padahal orang tua sudah ngasih. Nah, ternyata buat jajan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada dorongan rekreasi. Kalau bawa uang cash, biasanya mereka kadang-kadang ke PlayStation, jalan-jalan ke kota, nonton dan lain sebagainya. Tapi kalau pakai closed loop, pakai kartu yang ada QR code, ini kan tidak laku di tempat lain kan. Nah, sehingga dia tidak ada keinginan untuk rekreasi keluar. Beda kalau zaman kita dulu di Peterongan itu di Darul Uloom, anak-anak ya kadang-kadang nonton bioskop gitu karena pada bawa uang tunai. Nah, yang keempat juga ada terpapar potensi untuk virus, bakteri dan sebagainya. Nah, dari situ kita mengembangkan, alhamdulillah piloting sudah 1,5 tahun yang lalu.
Jadi ini sudah diimplementasikan di 23 pesantren. Yang terbaru ini di Syekhona Khalil, kemudian di pesantren Darul Mughawat Taqwa Wadakwah itu di Bangil di Rembang. Ada 11.000 santri di sana. Ini juga lagi implementasi untuk pakai teknologi ini. Jadi fiturnya pakai kartu, mereka transaksi di kantin, di di warung atau mungkin di minimarket, cukup pakai kartu digital yang ada QR code-nya dan sudah nge-link ke orang tua, bisa dapat notifikasi. Ya, orang tua dapat notifikasi pemberitahuan, katakanlah nanti ada tagihan untuk pembayaran SPP, Sahriah dan sebagainya, itu bisa langsung online. Nah, dari orang tua juga bisa transaksi di semua bank, ya di semua bank mereka bisa transaksi secara online untuk bagaimana bisa ngirim untuk anak didiknya, anak-anaknya di pesantren, kemudian juga bisa membatasi berapa sehari limit yang diberikan supaya dia tidak jajan lebih, gitu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain aplikasi kartu saku ini di tempat kami di Alias ini juga ada aplikasi untuk merchant. Ya, merchant ini seperti kayak mereka belanja di beli bakso 5.000 itu bisa ketahuan, orang tua bisa ngecek ini hari ini belanja apa saja. Kadang-kadang orang tua kan kepo, anakku udah makan apa belum, itu bisa dicek lewat aplikasi. Dan aplikasi ini kemarin dapat penghargaan dari AWS, Amazon Web Service, kemudian juga piloting di Alias ini dengan jumlah 3.600 santri, 8 bulan pertama itu omsetnya 42 miliar per putarannya, frekuensinya 1,5 juta transaksi, dan perkembangannya cukup menarik. Kalau hari ini rata-rata sebulan itu sudah hampir 4,5 sampai 5 miliar per putaran sebulan, mulai dari kantin, SPP dan sebagainya itu dalam 1 bulan. Dan ini diimplementasikan di 23 pesantren. Harapannya nanti lewat PBNU, ini NU juga lagi bikin namanya NU Hackathon. Yang kedua juga ada namanya NU Tech. Nah itu mencari talent-talent di pesantren, dan insya Allah beberapa dari Anda nanti kita coba sodorkan untuk menjadi penggerak utama digitalisasi di pesantren untuk di lingkungan NU. Ya, itu kemudian aplikasinya sederhana seperti ini, dan teman-teman kemarin sudah diajari kan caranya bikin oleh tim, makanya Anda coba kembangkan di masing-masing pondok. Nah, misalnya nggak bisa sendirian, bisa gabungan dari pondok A, pondok B, pondok C, nanti produknya dipakai bareng-bareng gitu. Nah, jadi bersinergi. Kan ini sudah saling kenal kan semuanya. Ada yang belum kenal sama teman kanan kiri? Sudah. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini aplikasi retail yang kita sudah kembangkan. Ini juga sama, omsetnya antara 3,8 sampai 4 miliar per putarannya. Dan kita bisa tahu omset harian, detik, barang yang laris, barang yang tidak jalan, slow moving, fast moving, dead moving, itu bisa tahu, termasuk langsung ke laporan keuangan. Ini sudah kita implementasikan, dan ini insya Allah mimpi kami setiap minimarket yang ada di pesantren itu terkoneksi satu dengan yang lain supaya dapat volume diskon kepada supplier. Kita bisa bergaining. Kalau omsetnya katakanlah 100 miliar sebulan, seperti kayak satu giri itu sehari omsetnya 4 miliar. Jaringan basmalah itu 4 miliar omsetnya sehari. Kalau Alias Sinimat itu baru 4 miliar sebulan. Nah, begitu ini kita terkoneksi satu dengan yang lain, maka katakanlah kita bisa ke Bimoli, misalnya Indofood, supaya harganya bisa lebih bagus. Ini kita ada omset katakanlah 100 miliar per bulan. Nah, tentunya kan beda harganya kalau kita eceran cuma beli 1 dus 2 dus dengan beli 100 miliar misalnya. Nah, itu makanya mimpi kedepannya adalah connectivity antara satu pesantren dan pesantren yang lain.
Oke. Kemudian aplikasi yang lain yang kita kembangkan adalah eBMT. eBMT ini kan hampir setiap pesantren punya BMT ya. Ini di pesantren mana yang ada BMT-nya? Selain kalau di Nurul Amanah sudah ada. Ini ada yang dari Nurul Amanah. Bangkalan. Syekh Manahulil ada nggak yang BMT? Belum ada ya. Nah, BMT ini juga dikembangkan di beberapa pesantren. Sementara ini masih sendiri-sendiri, tidak terkoneksi. Nah, kayak bank itu kan antara Bank BCA sama BRI ini ada namanya bisa mereka bisa saling transfer. Yang kedua ada namanya BI checking. Nah, kejadiannya di BMT pesantren ini karena tidak terkoneksi, di BMT A nunggak 80 juta misalnya, karena dia tidak terrekod di BI checking, ke BMT yang sebelahnya nunggak lagi, sehingga dia ada 5-10 BMT nunggak semuanya karena tidak ada rekod antar sesama BMT. Nah, ini yang coba kita pecahkan lewat aplikasi eBMT ini. Nah, di eBMT ini apa saja? Di situ ada corporate banking, saving account agregat, ada back office platform, ada standarisasi untuk financial statement akuntansi PSAK 45 sama PSAK 27 untuk pesantren. Kemudian ada ekosistem seperti perbankan kayak buka rekening, store, tarik tunai, kemudian ada zakat infak, ada PDOB, pembayaran, commerce dan sebagainya. Kami sudah lagi MOU dengan Situ Kiri untuk sama-sama mengembangkan aplikasi ini dan belum kita launching, masih di develop. Yang berikutnya juga ada Opokmat. Opokmat ini marketplace yang akan menghubungkan produk-produk pesantren lewat aplikasi. Nah, harapannya, mimpi besarnya adalah teman-teman yang dilatih ini tidak selesai sampai di sini. Kami kepingin teman-teman ini akan menjadi startup hebat dari pesantren. Ya, masing-masing punya produk sendiri. Misalnya Anda mau bikin aplikasi apa kepikirannya, karena sudah punya basic coding, itu akan jauh lebih mudah. Ya, oke. Dan lebih-lebih kalau bisa mengembangkan masing-masing pondok pesantrennya. Ini apa nih? Aku pulang ini apa yang bisa saya kontribusikan untuk pesantren saya? Nah, itu harus punya mindset ke sana. Makanya saya sarankan ambil kesempatan untuk magang, baik itu di tempatnya Pak Amri, di Nucek, atau di tempat-tempat yang lain yang kita coba referensikan. Ya, mungkin itu sekilas sambil nunggu dari Bang BI, barangkali dari Mas Amri ada penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Alhamdulillah tadi banyak ya produknya. Di kita juga sama sebenarnya, ada cukup banyak produk. Dari kebetulan saya main IT itu dari 2002. Mungkin teman-teman ada yang masih kecil waktu itu, 2002. Aku cek ubelan Pak. Jadi 2002 di Jakarta, terus kemudian kita, ya perusahaan pertama saya PT Alfasoft itu saya buat 2002 itu. Kita kembangkan solusi untuk bidang retail, terus kemudian service untuk manufacturing juga. Nah, sekarang kemudian akhirnya banyak yang kita tangani itu malah yang pabrik-pabrik. Jadi nangani pabrik, terus distributor dan sebagainya. Basis pelanggannya ada di sekitar Jakarta. Walaupun kemudian untuk di Malang ini kita lebih banyak tim untuk penanganan R&D-nya. Kemudian di setelahnya, ini kita lagi pengen naik kelas. Kalau zaman dulu itu ya pelanggan-pelanggan kita kan nasional aja kelasnya, artinya yang sekitaran Jakarta, kemudian Kalimantan, terus kemudian Sulawesi, di beberapa di Jawa Timur dan sebagainya. Kemudian ini kita sedang menyiapkan solusi untuk yang internasional punya. Nah, yang kemudian yang internasional itu malah kita developmentnya itu ya pakai Serenity ini. Beberapa kemarin sekilas sudah saya tunjukkan ya, sekilas ada project untuk omnichannel chat, kemudian ada CRM-nya sekaligus. Jadi sebenarnya CRM plus omnichat channel itu bagaimana sebuah perusahaan atau entitas itu berkomunikasi dengan mudah ke pelanggannya maupun di internalnya. Kemudian kita juga ada tool-tool untuk marketing automation.
Jadi bagaimana kalau kita bicara bisnis itu yang paling fundamental adalah bagaimana untuk nge-create sales salah satunya. Nah, sales itu kan dari kegiatan pemasaran. Nah, pemasaran ini harus sangat efektif. Dengan sekarang itu sudah luar biasa, banyak sekali media untuk berpromosi dan sebagainya. Tapi kemudian kalau tidak dimaksimalkan, tidak dioptimalkan dengan sejumlah tool, itu akan jadi sangat tidak efektif. Contoh dari membuat sistem yang kita buat adalah bagaimana tool untuk grabbing data, ya, grabbing data untuk mengumpulkan lead calon pelanggan. Nah, ini ada beberapa banyak sumber yang kemudian kita tarik dari Google Map, ya, datanya Google Map itu tarik data pelanggan dan calon pelanggan, ya, misalnya kita nyari, oke, ini yang notarisnya ada di Malang misalnya, tarik datanya cukup lengkap, ada nama, ada nomor handphone, ada alamat, ada ratingnya di Google dan seterusnya, itu lengkap semuanya. Masuk nanti juga dia akan otomatis bisa mencari data-data di luar situsnya Google Map itu yang terkait untuk mengumpulkan data itu. Kemudian ngambil dari datanya OLX, datanya banyak sumber itu untuk mengumpulkan data. Kita masih bicara yang Indonesia, di luar negeri juga sama. Karena kita tidak beroperasi nantinya hanya di Indonesia, tapi juga produk itu kita arahkan untuk market internasional. Jadi mindsetnya memang dengan itu internasional punya. Seperti itu, kemudian nanti diolahnya untuk melakukan eksekusi kegiatan pemasaran dan seterusnya efektif pakai tool yang satunya tadi. Jadi ada banyak tool untuk proses termasuk mengumpulkan lead, bagaimana otomatisasi untuk broadcasting dan sebagainya, supaya orang juga misalnya aku pengen membroadcast messageku ke Instagram, ke WhatsApp misalnya, ke Facebook dan sebagainya, itu sangat mudah. Contohnya gini, paling gampang. Contohnya ada, anggap aja grup Telegram atau grup WhatsApp. Di situ anggap aja WhatsAppnya jaringan pebisnis atau jaringan UKM di Jawa Timur. Itu yang pengen kita target. Anggap aja ada 5.000 member. Kalau itu dilakukan broadcastnya, ya kita mengirim pesan penawaran itu satu-satu gitu, itu kan capek ya. Tapi kalau pakai tool ini simpel sekali, oke, ambil sekali tarik selesai, kemudian mau disimpan ke Excel, mau langsung ke database sudah langsung. Terus kemudian mau dibikin broadcast message ke situ, ke Telegram, ke WhatsApp-nya, maka sistem akan membuat jadwalnya, dikirim secara otomatis, udah tinggal setup, jalankan, maksudnya tinggal itu ya bisa ngerjakan yang lain, dia akan otomatis mengirimkan secara efektif dan diupayakan untuk tidak kena blokir. Karena kalau kita ngirim ke kontak yang kita tidak kenal cenderung gampang diblokir. Apalagi kalau sifatnya penawarannya itu model langsung penawaran gitu ya, semacam itu. Jadi nanti teman-teman bahwa akan mengembangkan sistem yang memang untuk judulnya tadi kejaringan pesantren seperti yang dikembangkan oleh teman Gus Rozaki dan kawan-kawan, ataupun yang modelnya seperti yang kita kembangkan. Artinya kita kan mindsetnya sekarang sudah mindset target untuk internasional. Itu pilihan gitu. Kita bicara masalah solusinya, sistem, bahwa kemudian nantinya bisnis itu kan tidak hanya sekedar mengembangkan aplikasi, tapi juga ada marketing, ada support, ada operasional yang lain dan sebagainya. Itu bagaimana? Bisa. Nanti disitulah kita akan kolaborasi. Teman-teman pengembang yang mengembangkan aplikasi, terus kemudian sudah dicek, oke, bagus, bisa dijual. Nah, nanti kan bisa dikolaborasikan untuk dibantu, dijual, disupport dan seterusnya. Teman-teman bisa dapat royalti. Jadi tinggal gawe produk, buat produk, setelah itu di delivery, ya, terus kemudian ya sudah tinggal terima hasil royaltinya. Kayak nerbit buku itu, bikin buku, ya kan? Setelah itu ke
lagi dari penjualan buku. Nah ini software. Dan ya tadi, monggo marketnya mau yang tadi ya, sifatnya lokal itu jaringan-jaringan tertentu, nasional atau bahkan internasional. Gitu nih, sudah kebayang. Intinya kita insya Allah nanti akan lanjutkan. Tentu bagi teman-teman yang berminat ya, kalau nggak minat ya udah nggak apa-apa. Yang minat itu nanti monggo, ayo kita bareng-bareng untuk maju. Kita punya resources, insya Allah nanti akan kita maksimalkan untuk semua aktivitas kegiatan tersebut. Monggo kalau kita buka sesi tanya jawab aja ya, biar nggak satu arah, ngantuk aku ya. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, saya kira sudah kemarin. Jadi langsung saja Pak Amri. Kami dari Kabupaten Probolinggo, saya sendiri benar yang disampaikan tadi oleh Gus Guzali bahwa mungkin saya kebetulan peserta yang murni Pak Amri ya, dari nol. Oh iya. Jadi basicnya dari desain grafis gitu ya. Dari untuk coding nggak ada, sehingga sempat mumet kemarin sakit sehari gak ikut ya. Oke. Pusing. Oh pusing kena coding. Ya. Oke siap. Jadi kalau di undangan kemarin itu kan magangnya 3 bulan ya. Oke. Artinya yang saya tanyakan dalam hal ini, saya sangat tertarik sekali dan membara gitu ya mendengar motivasi dari Pak Amri, terus kemudian Gus Ghazali tadi yang ditampilkan itu. Pertanyaannya yaitu apakah nanti ada waktu kepada kami untuk mempersiapkan dulu ini, untuk mempersiapkan kira-kira yang menjadi bahan untuk kemudian bisa magang begitu, tidak dibatasi 3 bulan ke depan, misalkan 6 bulan yang akan datang saya baru siap untuk terjun gitu, kira-kira boleh Banda gitu. Terima kasih. Sebenarnya kalau kegiatan lanjutan itu bisa kapan aja sih Pak. Maksudnya kapan aja itu kita berpartner itu ya tentu ketika ya semuanya sudah siap dan tentu komitmen ya. Tentang kemudian materi tadi ya, saya kan dari desain dan sebagainya. Ya dan memang harusnya itu ada. Karena kalau kita bicara sebuah startup itu minimal ada 3 komponen. Satu yang ahli teknis, ya technical, yang coding, ya server, ya apa macam-macam, pokoknya beres teknis. Terus kemudian ada yang bagian kreatif Pak. Kreatif itu ya urusan desain, urusan bikin konten video yang menarik, yang apa macam-macam dan seterusnya. Dan satu lagi ada orang bisnis yang nangani mindset bisnis saya kan, termasuk merancang solusi, mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dan seterusnya. Itu komponen lengkap dalam sebuah contoh startup kecil. Minimal ada 3 orang dengan 3 komponen tadi. Jangan teknis semua. Nanti jadinya produk nggak jadi duit. Ya, kalau misalnya kita ngomong komponen startup ya, pinter ngoding semua, 3-tiganya pinter ngoding, tapi nggak ada yang pinter desain, nggak ada yang pinter marketing ya, pinter bisnis ya, nanti jadinya produknya bagus. Bagus itu dalam arti ya secara fungsi oke dan seterusnya, tapi biasanya kadang jelek tampilannya karena nggak ada yang kreatif tadi desain, buat gambarnya pakai MS Paint misalnya kan. Misalnya zaman sekarang pakai Canva nggak usah wis juga MS Paint wis gitu kan misalnya kan ya gambarnya aku jelek gitu. Dan sekarang gambar bagus-bagus ya. Nah, jadi saya kira gini, poinnya adalah ya tentu dengan yang ada sekarang ini kita saling kenal, terus kemudian tahu potensi masing-masing, terus kemudian ya yang bisanya ya misalnya yang ahlinya, aku ahli di desain, aku kreatif lah, bagian kreatifnya lah pokoknya. Terus kemudian ya monggo dicari temen yang pinter ke coding, ya nanti bisa nyari yang kemarin presentasi depan itu kan paham ngoding. Terus kemudian nanti cari lagi, siapa nih kurang satu nih yang bagian bisnisnya, otaknya bisnis tok kafe dijual kan. Sandali koncone
Jimbo dijual misalnya. Itu akan nanti jadi gitu. Atau yang cara lain adalah tidak harus full capacity, maksudnya tidak full capacity itu tidak full tim tadi. Kalau misalnya memang keunggulannya, aku tak ahli di bidang coding misalnya, yaudah aku tak joinan sama satu lagi yang ahli coding untuk memperkuat benar-benar produknya. Kemudian untuk kegiatan marketing sama support dan operation, ya sudah nanti kita kerjasamakan aja dengan jaringan yang ada misalnya. Itu juga sangat bisa. Jadi sekarang itu sudah sebenarnya nantinya kita pengen bikin jaringan ini itu untuk sekaligus memfasilitasi teman-teman sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Kalau bahwa kemudian nanti di sana ada yang sudah langsung satu paket utuh, maksudnya ala startup tadi, dan ada orang bisnis, ada orang kreatif, ada orang yang teknisnya, itu ya itu bonus. Tapi kalau misalnya ini ahli di teknis semua gitu, ya nggak apa-apa juga. Nanti berarti untuk urusan kreatifnya, urusan ke bisnisnya dilimpahkan ke orang lain. Ya tentu bagi-bagi, kan gitu. Artinya bagi-bagi itu yaudah kita fokus saja ke development. Setelah itu aku juga masih ada tanggung jawab dan prioritas untuk ngajar dan sebagainya. Ya bisa tetap itu sambil ngajar sambil nanti toh yang tadi produknya yang sudah dipasarkan hasil nih, tiba-tiba berikutnya dapat laporan ting penjualan dari Kanada, kan, ting dari Timur Tengah, ting dari dan ya sangat tidak menutup kemungkinan pelanggan-pelanggan itu nanti juga bahkan mengundang jenengan untuk kemudian datang ke sana. Salah satunya sebagai contoh, saya dulu umroh itu juga gara-gara diundang pelanggan. Jadi kita mengembangkan sistem di Indonesia waktu itu. Terus kemudian ada partnernya yang di Indonesia ini, yang ada di Riyadh waktu itu tertarik pengen sistem yang sama. Ya sudah, kita akhirnya buatkan. Terus kemudian saya berangkat ke sana sekitar 5 hari untuk setup, training dan sebagainya. Terus setelah itu sistem dipakai, ya tentu berbahasa Arab tentunya ya. Maksud aplikasi dipakai wong Arab, pakai bahasa Indonesia adalah nyambung. Nah itu kemudian akhirnya setelah itu ya sudah sekalian mumpung di sana ya sekalian umroh misalnya. Jadi umrohnya malah pulang itu ya malah dapat uang saku banyak gitu ya. Karena memang ada kerjaan sebentar tadi. Nanti juga yang lain juga sama. Nanti harapannya kalau misalnya dengan kembangkan solusi apa, terus kemudian siapa tahu diundang di Jepang, diundang di Taiwan, diundang di mana-mana, di Korea misalnya. Semua ngerti senang Korea ya kan. Gitu ya. Jadi intinya ini bisa share kok. Kita bisa economic share. Ya, jangan berpikir semuanya harus ditangani sendiri. Ya sudah, aku ahli development, aku bikin produk, nanti biar dibantu teman-teman yang lain untuk jualan, support, beres, pokoknya aku gak mau repot nangani pelanggan, nangani urusan-urusan gitu. Itu bisa. Monggo yang lain. Jadi bisa Pak berikutnya, nggak harus terbatas ini. Ya sekedar ini aja, sharing aja. Waktu itu saya juga berpikir gitu kan, pengen mengembangkan beberapa solusi yang ya kayak tadi, entah madrasahku, entah cashku, macam-macam tadi. Saya berpikir, aku ini gak punya akses jaringan yang kuat di jaringan ya kayak Gus Ghazali lah ya. Jadi agak susah ini masuk ya, apalagi ini kan tahu sendiri kan. Seringkali rada top down gitu. Ya kecuali aku anaknya Pak Hasyim Muzadi gitu kan, misalnya kan, tidak tak buatnya sistem terus kemudian nanti tak tembusi langsung ke PBNU kan, terus dari pusat nanti kan ada anggaran untuk
sendiri kan gitu akhirnya. Dan jaringan yang kita buat sekarang adalah terutama jaringan yang memang arahnya untuk market internasional. Jadi biar nggak hanya terhubung di satu market yang kelas nasional aja. Baik, itu aja gambaran sharingnya. Jadi acaranya closing, insyaallah segera dimulai gitu. Baik. Ini Pak Amri punya trainer ya yang melatih sama 2 minggu. Sini siapa? Fungsi. Dari Surabaya langsung ke Nah, iya. Langsung ada lampunya nyala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Gus Muhammad Ghazali selaku koordinator OPOP Sosiopreneur. Yang terhormat Bapak Dadal A. Anggoro perwakilan Bank Indonesia. Dan yang terhormat Bapak Fathul Amri, CEO PT Universal Big Data beserta tim. Di pagi hari ini kita berkumpul untuk melakukan penutupan acara bootcamp santri coding. Sebelum kita memulai acara, persilakan saya untuk membacakan rundown acara terlebih dahulu. Acara pertama yaitu pembukaan yang akan dilakukan, lalu kemudian dilanjutkan oleh laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ahmad Fauzan Arif, lalu kemudian sambutan oleh koordinator OPOP Sosiopreneur yaitu Gus Muhammad Ghazali, kemudian perwakilan Bank Indonesia Dadal A. Anggoro, lalu penutupan atau doa oleh Ustadz Muhammad Nufail. Langsung saja kepada pembukaan acara. Ya, sebelum memulai acara, mari kita persilakan untuk membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Kita langsung akan ke laporan panitia oleh Ahmad Fauzan Arif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Fauzan Arif, saya perwakilan dari trainer PT Universal Big Data. Di sini saya akan memberikan laporan pelatihan bootcamp santri coding selama 2 minggu. Baik, latar belakang pelatihan framework aplikasi Serenity yang membantu para developer bahkan para santri bisa membuat aplikasi berbasis web menjadi lebih cepat, mudah, dan dengan hasil yang sangat bagus. Dalam mendevelop aplikasi dengan Serenity, para santri
Para santri tidak perlu lagi ribet urusan dengan kode HTML, CSS, JavaScript, dan SQL karena pemrograman tersebut sudah otomatis disediakan oleh framework yang kita pakai, yaitu Serenity. Santri akan diajarkan bagaimana cara membuat fitur CROD otomatis hanya dalam waktu 1 menit. Kami juga menyediakan layanan pendampingan via online selama 30 hari ketika Anda mendevelop aplikasi untuk memastikan apa yang dibuat hasilnya sesuai dengan yang Anda inginkan. Baik, untuk yang kedua, tujuan pelatihan. Pelatihan ini diadakan dengan tujuan supaya para peserta pelatihan dapat menciptakan produk aplikasi berbasis web yang dapat dikembangkan dan digunakan di pesantren masing-masing. Setelah itu, untuk metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan, para santri akan diajarkan untuk presentasi, mempelajari dan mempraktekkan tutorial yang sudah kami sediakan, ada tanya jawab, problem solving, pemecahan masalah, dan sebagainya. Baik, waktu dan tempat. Ruang meeting Rumah Singgah Win Malik di Malang yang di sini tanggal 5 sampai 19 Juni. Untuk peserta pelatihan, peserta terdiri dari 20 pesantren di Jawa Timur sebanyak 22 peserta. Jumlah trainer yang dikeluarkan oleh PT Universal Big Data sebanyak 4 orang. Setelah itu untuk materi pelatihan di sini kita sediakan 2 materi, yaitu untuk materi pelatihan Serenity Basic dan Serenity Professional. Setelah itu hasil dan pembahasan. Untuk fast track developer, peserta akan bisa membuat aplikasi backend dan frontend untuk penanganan database, tampilan CRUD, search dan filter dinamis. Kedua, membuat API (Application Programming Interface) secara instan yang bisa diakses dari Postman dan berbagai bahasa pemrograman lainnya. Setelah itu membuat aplikasi dengan fitur multibahasa dan multitema. Keempat, ekspor report dalam format Excel dan PDF yang dinamis. 5. Manajemen akun mulai dari registrasi, aktivasi via email, lupa password dan ganti password. 6. Manajemen role dan hak akses user yang dinamis. 7. Membuat aplikasi latihan untuk pengelolaan database film. Setelah itu untuk plus Serenity Full Stack Developer untuk materi yang Serenity Professional. Santri akan bisa 1. Membuat sistem aplikasi perpustakaan yang mengelola mulai dari inventory buku, kategori, rak buku, anggota dan transaksi peminjaman dan pengembalian. 2. Membuat fitur yang ada di dalam file-file raw, kolom, grid, form, dialog, dan sebagainya. Yang ketiga, membuat ekspor invoice transaksi buku dan cetak anggota yang secara dinamis menggunakan PDF. 4. Membuat report peminjaman buku yang dinamis. Yang kelima, membuat UI login dan UI dashboard yang bagus. 6. Integrasi aplikasi Serenity dengan aplikasi lainnya, contohnya telepon, WhatsApp, bahkan email. 7. Keamanan sistem mulai dari membuat multi tenant atau multi penyewa, security, hak akses apakah user terdaftar di dalam role. Setelah itu audit logs yang kali ini membuat fitur history sebuah user akan dimonitoring pergerakannya oleh sistem. Yang terakhir adalah mendeploy aplikasi Serenity dengan cara IIS Express maupun Linux desktop. Untuk penutup kesimpulan dan saran, melalui materi yang didapatkan peserta merasa terbantu dan aktif untuk bertanya kepada instruktur dan berbagi studi kasus yang pernah dan dijalani oleh PT Universal Big Data. Peserta diharapkan bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan di pesantren masing-masing dan bermanfaat di pesantrennya. Semoga untuk acara event selanjutnya bisa lebih baik dalam penyediaan tempat dan pelaksanaannya agar tempat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan. Baik, untuk laporan kegiatan pelatihan sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzan Arif atas laporan panitia. Lalu acara yang keempat yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh koordinator OPOP Sosiopreneur kepada Gus Muhammad Ghazali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, beliau ini sahabat kami dari Bank Indonesia. Beliau ini sangat support terhadap perkembangan ekonomi di pesantren lewat One Pesantren One Product, dan melalui tim OPOP dan BI,
alhamdulillah sudah ada ratusan pesantren yang terbantu, baik itu mulai dari pelatihan, kemudian ada pendampingan, ada sertifikasi, cukup banyak sekali program-program yang beliau tularkan kepada pesantren-pesantren lewat One Pesantren One Produk. Terima kasih sekali Bapak Dadal Angkoro. Tadi mohon maaf salah dari MC namanya Bapak Dadal ini. Beliau adalah ketua divisi, salah satu divisi yaitu divisi implementasi di KPW BI Jawa Timur. Terima kasih sekali beliau sudah menyempatkan hadir kepada kita semuanya dari beberapa pesantren yang saat ini lagi 2 minggu full. Kebetulan ada yang sakit tidak bisa ikut sampai selesai karena memang dari pagi, siang, sore, malam itu lembur. Kebetulan karena kita camp selama 2 minggu mereka tidak bisa kemana-mana. Jadi mereka kita kasih PR yang pokoknya malam itu tidak bisa tidur karena kaitannya sama coding. Ya, terima kasih sekali. Dan ini alhamdulillah berkat support dari Bank Indonesia kerjasama dengan One Pesantren One Produk. Dan tidak lupa kepada para mentor di sini, sebenarnya tadi bukan 4 tapi 5. Salah satunya adalah beliau yang ada di depan ini. Pak Amri ini salah satu alumni pesantren. Dulu kakak kelas saya di pesantren Darul Ulum Kerongan Jombang, sama kakak satu angkatan di atas saya. Dan beliau salah satu ikon untuk alumni pesantren yang sukses untuk di dunia digital. Nah, beliau ini beberapa kali kadang-kadang ditelepon juga sama pernah ditelepon sama Pak Zaki ya, Kalapak dan lain sebagainya. Dan beliau ini dari sejak masih mahasiswa dulu sampai sekarang cukup banyak gagasan, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang dikembangkan di dalam masyarakat. Nah, termasuk juga adalah beliau sudah mencetak puluhan bahkan mungkin ratusan ya alumni SMK yang dimagangkan di perusahaan beliau. Ya, baik itu untuk coding, digital marketing dan lain sebagainya. Pak Amri ini juga bersama tim ada 4 orang yang sudah 2 minggu ini menemani kita semuanya. Mereka sudah punya pengalaman cukup bagus untuk bagaimana mendidik mulai dari nol. Nah, karena ini ada dari 20-an pesantren, 18 pesantren maaf. Sebagai laporan juga ke Pak Dadal, ada yang memang sudah basicnya sarjana teknik, teknik ya. Kemudian ada yang SMK IT, jadi memang punya dasar sebelum pelatihan, tapi ada beberapa yang basicnya masih sangat awal. Nah, ini alhamdulillah dalam 2 minggu ini mereka ditempa. Saya dapat laporan, kebetulan saya tidak bisa ikut selama pelatihan dulu di awal-awal saja, kemudian tadi malam baru sampai dari Amsterdam. Terima kasih kepada para mentor yang 5 hari ini sudah membantu banyak kepada pelaksanaan acara ini. Harapan kami nanti sebelum Pak Dadal menutup dan ngasih pembekalan kepada kita semuanya, saya mohon nanti Pak Amri juga 1-2 kata mohon sambutannya sebelum Pak Dadal untuk bagaimana teman-teman ini pasca pelatihan. Nah, ini yang paling penting karena harapan kami setelah 2 minggu ini mereka ada magang yang SWA sendiri. Tempat magangnya ada cukup banyak, salah satunya di perusahaan Pak Amri di Software House. Kemudian juga bisa di tempat kami di Newjack. Kami juga punya 4, saya merintis beberapa tahun terakhir ini ada 4 software house. Yang satu di Bandung namanya PT Siesta, yang kedua di Malang, Kepanjen, itu ada namanya PT Siman. Ya, dan ada beberapa juga di Surabaya dan di Gresik. Jadi nanti teman-teman kami anjurkan untuk memperdalam, tidak hanya sebatas 2 minggu ini untuk magang, nyari ilmu dan langsung bisa dikasih semacam pekerjaan project supaya bisa ilmunya bisa langsung diimplementasi. Dan yang kedua harapannya ilmu-ilmu yang tadi sudah dikembangkan itu bisa diterapkan nanti di pesantren masing-masing. Ya, misalnya dari ini kebetulan ada beberapa pesantren yang menjadi binaan BI pada ada dari pesantren Syekhona Khalil ya Bangkalan,
dari Nurul Jadid mana ya, dari Nurul Jadid. Sama satu lagi yang Pak siapa? Ya, dari Nurul Jadid kemarin ketua Happy Train Jawa Timur nitip 2 karena yang lain rata-rata satu pesantren. Nah karena ini yang binaannya BI ya udah Gus monggo dikirim aja Gus Faiz. Ya kemudian juga dari Bahrul Ulum mana ya, dari Bahrul Ulum yang dari Al Ghazali kedua ya, namanya Mas siapa? Nah ini juga titipannya dari teman-teman Happy Train. Jadi ada 7 pesantren binaan dari Happy Train juga kepingin mereka punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ilmu tentang coding, karena coding ini sangat bermanfaat untuk sistem informasi yang ada di dalam pesantren, baik itu tadi mulai dari perpustakaan, sistem informasi untuk pendaftaran, kemudian untuk retail dan lain sebagainya. Nah, harapannya seperti itu. Nanti ilmunya mohon diterapkan di pesantren masing-masing supaya manfaatnya bisa langsung bisa implementasikan dan memberikan manfaat kepada pesantren dan santri pada umumnya. Nah sekali lagi kami mohon nanti Pak Dadal untuk bisa ngasih sedikit motivasi kepada kita semuanya supaya kegiatan ini bisa terus berlanjut dan bisa memberikan manfaat dampak yang luas kepada pesantren di seluruh Jawa Timur. Terima kasih dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh CEO PT Universal Big Data Pak Am Fahdul Amri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dadal, Mas Ghazali dan teman-teman semua. Sebagai gambaran Pak Dadal, kita pengembang sistem basisnya di Jakarta, saya rintis pusat di Jakarta. Kemudian 2007 kemarin baru kemudian buka di Malang untuk pengembangan R&D-nya. Kita cukup banyak menangani bidang-bidang industri, maksudnya yang sebagai pelanggan kita itu ada dari manufaktur, ada distributor, retail, dan juga ada juga dari perbankan, termasuk yang membangkan sistem untuk BTN properti itu kita. Kemudian kita saat ini sedang terutama menyiapkan fokus untuk pengembangan produk yang untuk target internasional. Yang kemudian ilmunya ini kita juga share pada bootcamp kali ini. Jadi selama 2 minggu itu teman-teman sebenarnya sudah kita siapkan secara materinya sudah cukup untuk kemudian bisa mengembangkan solusi untuk target market internasional. Jadi nanti harapannya setelah lulus ini, setelah selesai kegiatan bootcamp ini, itu akan ada diantaranya yang kemudian muncul sebagai pengembang sistem untuk market internasional. Terus kemudian kelanjutannya itu dari kegiatan ini harapannya nanti juga bisa dilanjutkan lagi dengan kegiatan magang, kegiatan pembinaan lanjutannya, dan juga ada kegiatan saling kolaborasi di antara peserta maupun dengan kami sebagai trainer magang ini, maupun juga nanti dengan pihak penyelenggara Gus Ghazali dan kawan-kawan tadi sudah menyampaikan welcome sekali untuk magang di Nujek dan beberapa startup beliau. Itu aja dari saya. Terima kasih. Hasanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya sambutan ketiga akan disampaikan oleh perwakilan Bank Indonesia kepada Bapak Dadal Angkoro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan ini kawan sohib saya Gus Ghazali, dan yang saya hormati langsung untuk pelatihan ini Pak Amri, dan tentunya juga yang saya hormati Ketua
Ketua Panitia Pelaksana tadi Mas Ahmad, dan saya kira juga yang saya banggakan dan saya hormati, saya punya kawan-kawan peserta pelatihan coding, coding atau programming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua bisa berkumpul pada hari ini, wabil khusus dari awal hingga akhir, dan ini semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada Gus Gosali, ini sebagai direkturnya OPOP, ini direktur digitalisasinya OPOP, direktur digitalisasi OPOP yang sudah berkenan bekerja sama dengan kami Bank Indonesia, kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, yang melaksanakan selama 2 minggu ini acara coding, pelatihan coding selama 2 minggu. Jadi saya juga selanjutnya juga ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Pak Amri yang sudah berkenan meluangkan waktunya selama 2 minggu untuk sharing ilmu dan pengetahuan tentang coding. Tidak lupa juga kepada bapak-bapak dan ini gus-gus semua nih ya, gus-gus semua. Tidak ada nicknya nih, semuanya gus ini, jadi semua gus-gus di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama terkait dengan coding. Dan tentunya nanti saya juga mohon titip salam kepada pimpinannya, Pak Kiai, para kiai dari masing-masing pondok pesantren. Salam kami, salam takzim dari kami dari Bank Indonesia Jawa Timur. Dan tentunya saya juga sebagai pribadi juga, kalau berhubungan dengan Pak Kiainya, saya rasa belum levelnya. Pak Kiai itu levelnya sudah di atas, saya masih di bawah. Jadi yang sering saya berkomunikasi itu dengan para gus-gusnya. yang saya sering memang tadi seperti disampaikan oleh Gus Gosali, memang saya partner bicara dengan gus-gus pun saya masih di level bawah. Jadi saya kira ini saya adalah lebih banyak menjadi partner dari para gus-gus. Ada Gus Gosali, ada Gus Faiz, Gus Anas, semua Gus Alek juga ada, Gus Paulin, banyak semua ya. Jadi ini saya kira suatu kerjasama yang sangat bagus dalam konteks yang berbeda. Mungkin kalau diperkenankan saya sedikit bercerita bahwa para gus-gus di sini, mungkin Pak Amri juga tanya-tanya gitu kan ya. Bank Indonesia itu bank sentral, tapi apa hubungannya sama pesantren, apalagi sama coding, nggak masuk akal dan nggak masuk nalar gitu kan ya. Jadi kalau saya boleh sedikit bercerita bahwa kami tentunya sebagai bank sentral lebih mengarah tugas kami kepada stabilisasi harga, atau di dalamnya juga ada pengembangan ekonomi. Jadi kami merasa bahwa dengan ekonomi yang saya kira berkembang, dengan ekosistem yang baik, harga itu bisa stabil. Itu adalah tujuan jangka panjang. Dan akhirnya semuanya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi itu sebenarnya kalau kita berbicara mengenai BI itu di sana. Nah, kemudian bagaimana bisa sampai dengan coding. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu tadi melalui pertumbuhan ekonomi, kami melihat bahwa negara kita ini mostly atau hampir, bukan sebagian besar, hampir 90%, 80 sekian persen itu adalah mayoritas muslim, dan kebanyakan itu sangat terafiliasi dengan pondok pesantren dari Sabang sampai Merauke, bahkan di Jayapura pun juga ada pondok pesantren. Saya pernah di Sulawesi ya, tentunya kalau di Sulawesi juga cukup banyak pesantren yang terafiliasi dengan NU maupun dengan NW. Jadi di sana kalau Sulawesi itu rata-rata NW maupun NU, bukan Muhammadiyah juga ada juga. Nah ini kita melihat bahwa komposisi pondok pesantren ini cukup banyak.
dan masyarakat kita sangat terafiliasi dengan pondok pesantren, khususnya para alumninya. Jadi meskipun tidak ansis sebagai pernah menjadi santri, tentunya akan menjadi alumni dari pesantren. Nah di Jawa Timur itu ada sekitar 6.000 pondok pesantren, dan santrinya sudah tidak terhitung banyaknya, apalagi kalau dihitung alumni santrinya. Nah ini kita melihat ini sebagai suatu hal yang cukup menguntungkan, karena kalau kita bisa menggerakkan pondok pesantren, artinya kita juga bisa menggerakkan perekonomian. Jadi dasar berpikir kami itu adalah sangat simpel seperti itu. Nah itu sehingga mungkin Gus sudah paham, kita sering setiap tahun, dulu ada namanya ISEF, sekarang namanya Facial. Itu adalah showcasing yang sampai sekarang masih ada, insya Allah nanti dilakukan di bulan September untuk tahun ini. Jadi ISEF itu Jawa Timur ini sebagai sentranya ekonomi syariah, kira-kira seperti itu. Dan ini yang sudah diambil oleh di pusat di Jakarta untuk menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi syariah secara nasional. Sehingga waktu itu juga ada perdebatan, kok diambil ke pusat, padahal kita ingin tetap Jawa Timur muncul sebagai pemimpin dari penggerak ekonomi syariah. Nah untuk itu kita diberi ruang yang namanya Festival Syariah. Jadi tetap ISEF akhirnya kita relakan untuk, kita ikhlaskan untuk diambil secara nasional, dan kita tetap memiliki identitas namanya Festival Syariah, bahwa Jawa Timur tetap sebagai penggerak ekonomi syariah. Dalam menggerakkan ekonomi syariah, kami sebetulnya mempunyai 3 pilar. Jadi pilar yang pertama itu kita berbicara mengenai pemberdayaan ekonomi syariah. Jadi kita ngomong ekonomi syariah. Yang kedua tentunya kalau kita berbicara pilar yang kedua itu adalah bagaimana kita melakukan pendalaman, kita peningkatan akses keuangan, pasar keuangan syariah. Karena di sini kan semua orang masih terkooptasi antara riba non riba, padahal sebetulnya kalau kita bisa menggunakan pendekatannya adalah dari sisi kami, kalau soal syariatnya itu memang riba non riba, tapi kalau dari sisi kami harus mengemasnya, pendekatannya adalah semua yang syariah tetapi bisa digunakan oleh semua pihak. Jadi kita menggunakannya adalah peningkatan pasar keuangan syariah. Nah ini salah satu contoh yang terakhir adalah kita bagaimana menggabungkan bank-bank syariah, khususnya milik pemerintah, menjadi satu yang namanya sekarang Bank Syariah Indonesia. Nah itu salah satu alasannya adalah untuk memperbesar skalanya, karena kalau dia hanya kecil-kecil sendiri, meskipun itu bank sudah besar, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, Bank Syariah BTN, semuanya ada, itu BUMN, itu masih terlalu kecil. Kita perlu untuk suatu entitas yang lebih besar, yang bisa bersaing dengan katakanlah BCA, dengan Bank BNI. Jadi saya kira itu adalah upaya kami dari Bank Sentral. Nah, kemudian yang kalau kita setelah melihat pilar-pilar itu tadi, kita menurunkannya ke dalam program-program strategis ke bawahnya. Nah untuk di Jawa Timur kami berbicara program strategis itu adalah tentunya adalah terkait dengan ekosistem, karena yang kita bentuk itu ekosistemnya sebetulnya. Kalau ekosistem jalan, semuanya pasti berjalan normal untuk segala hal. Nah untuk ekosistem kami sudah melakukan suatu gambaran plan dan kita sedang eksekusi. Kita sebutnya blueprint antara 2019 sampai 2024, yaitu ya ada 3. Yang pertama itu adalah peningkatan ekosistem halal value chain. Jadi halal value chain itu nanti terkait dengan semua barang dan jasa, itu kita masukkan ke dalam sana. Jadi ekosistem halal value chain. Kemudian ekosistem pemberdayaan ekonomi syariah. Dan yang ketiga adalah inklusivitas itu dalam arti kita ingin bahwa semua pihak, bukan hanya masyarakat tertentu, tetapi semua pihak dari atas sampai bawah
itu bisa berpartisipasi dalam perekonomian dan semua mendapatkan hasil yang bukan rata ya, yang berkeadilan. Jadi sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Ya kalau keluarnya sedikit ya dapatnya sedikit, keluarnya banyak ya tentu dapatnya banyak. Jadi kita ingin suatu ekonomi yang sifatnya inklusif. Jadi tidak mengkotak-kotakkan. Nah, di sini tentunya baru dari situ kita masuk ke OPOP. Jadi OPOP ini sebagai salah satu partner kami di kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur untuk melakukan semua hal itu. Karena arahan dari OPOP itu tanda kutip kepemilikannya adalah lebih banyak kepada pemerintah provinsi. Karena kami juga pertama kali sebetulnya Bank Indonesia bekerja sama tadi Yon Sewu Gus, itu bukan binaan, sebetulnya mitra kami gitu ya. Kami bermitra pertama kali tentunya dengan KSBP, Koperasi Sarekat Pesantren Bersama, KSBP, Koperasi Sarekat Bersama Pesantren. Nah itu memang kita mengundang ada 17 pondok pesantren, 17 pondok pesantren yang sekarang ketuanya Gus Anas ya, maksudnya Gus Anas, masih Gus Anas. Dan bahkan yang menariknya KSBP itu setelah berjalan, saya kira meskipun juga ini in progress, konsep itu dibeli secara nasional. Jadi bahkan sekarang kita mengenal yang namanya heavy trend gitu kan ya, yang Kiai Wasit yang sekarang ketuanya secara nasional. Jadi sebetulnya heavy trend itu diinisiasi oleh Jawa Timur dan ini sangat menarik. Ada KSBP, ada heavy trend, dan itu awal perkenalan kami. Dan kemudian ada OPOP. Nah OPOP ini ada semacam arahan sebetulnya, target dari Bu Khofifah untuk Jawa Timur 2022 yaitu optimis Jatim Bangkit. Dan yang pertama itu adalah Jawa Timur sebagai ujung tombak ekspor manufaktur. Yang kedua itu adalah saya lupa kedua apa, ketiga itu adalah optimalisasi digital, dan yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi UMKM dan syariah. Nah di sini kita masuk dari sisi yang keempat itu dengan kawan-kawan OPOP. Di sana biasanya saya juga ketemu dengan Gus Kofirin biasanya sekjen. Jadi saya sebetulnya kalau dilihat dari struktur itu saya pesuruhnya. Karena saya di OPOP sendiri saya sebetulnya di bagian perencanaan, tapi meskipun dengan Profesor Arman ya, Profesor Arman ITS, tapi saya juga jarang ketemu dengan Prof Arman. Jadi yang lebih sering ketemu itu adalah Gus Kofirin sama Pak Purnomo. Itu yang interaksi kami di OPOP. Nah, dengan OPOP sendiri kerjasamanya tadi dalam pemberdayaan ekonomi syariah, sudah banyak hal yang kita coba untuk lakukan secara bersama-sama dalam mendukung titik-titik mana tadi dari ekosistem yang kita buat. Jadi memang terlihatnya sporadis, tetapi sebetulnya itu adalah suatu titik-titik yang sudah kami identifikasi dan perlu dilakukan. Hanya saja memang yang menjadi tantangan selanjutnya adalah kami mencoba memulai, tapi kami tidak dapat mengakomodir semua. Di Jawa Timur ada 6.000 pesantren, tentunya kami tidak bisa inginnya mengakomodir semua, tapi kami, tupoksi kami kan bukan sebagai pemerintah eksekutif. Jadi kami mencoba memulai dan menunjukkan bahwa dengan ekosistem ini kita bisa lakukan beberapa hal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi syariah yang berkeadilan dan membuat masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, yang sudah kita lakukan dengan OPOP itu salah satunya hari ini adalah pelatihan coding selama 2 minggu. Tapi kita juga melakukan pelatihan termasuk Juleha, juru sembelih halal. Kita sudah lakukan hal itu, dan sekarang saya kira semua sudah menggunakan konsep Juleha untuk potong-memotong ternak. Dan ini nanti selain coding, kami juga di bulan Agustus, kalau nggak salah Gus ya, bulan Agustus itu adalah, meskipun sudah ada juga, ini yang batch berikutnya atau ronde berikutnya, sertifikasi pengawas koperasi syariah.
Karena kami yakin bahwa setiap koperasi, setiap pondok pesantren itu pasti memiliki unit-unit usaha yang di ujung tombak itu yang ujung tombaknya adalah pasti koperasi. Nah ini jadi kami ingin bahwa pondok pesantren pun bisa berdaya secara ekonomi, secara profesional dan menggunakan mekanisme pasar. Jadi sehingga pada akhirnya bisa siap untuk bertanding di arena apapun juga. Nah itu yang ingin kita capai. Dan tentunya juga ada nanti pelatihan standar kompetensi nasional Indonesia untuk pengelolaan ekonomi pesantren. Itu di bulan Juli kalau tidak salah, insya Allah. Saya lupa tadi waktunya, sudah kita schedulekan semua. Dan ada beberapa hal lain juga, program-program yang kami inisiasi bersama-sama dengan OPOP. Jadi saya kira itu tadi sedikit gambaran kenapa Bank Sentral ujuk-ujuk bisa nyampe kepada OPOP dan nyampe lebih wabil khusus kepada pelatihan coding, karena kami juga ingin bahwa pelatihan coding ini kan juga perlu untuk tadi mendukung, mensuplai dari value chain mata rantai dari pengembangan ekonominya. Di sini ada kalau tidak salah sekitar 19 atau 20 pondok pesantren. Memang ada persyaratannya karena kami ingin juga bahwa gus-gus yang hadir di sini itu sudah bisa langsung berkreasi, nanti bisa belajar melalui magang sehingga bisa menjadi ujung tombak sebagai santri maupun sebagai alumni santri, sebagai ujung tombak dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, wabil khusus untuk pesantren. Jadi saya kira itu harapan kami, dan insya Allah di Jawa Timur kita bisa menciptakan lebih banyak santri yang memiliki identitas lokal. Dalam hal ini kita berbicara lokal itu artinya berperilaku muslim sebagai seorang muslim dan berdaya saing global. Jadi santri beridentitas lokal, berdaya saing global. Kira-kira seperti itu yang menjadi tujuan kita. Dan alhamdulillah terima kasih kepada semua pihak, para gus-gus peserta, pada narasumber dan fasilitator dari OPOP Gus Ghazali yang sudah bermitra dengan kami. Insya Allah apa yang menjadi harapan kita semua ini bisa tercapai dan terkabul. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan selain ucapan terima kasih sebagai penutup, saya juga mohon juga kepada Gus-Gus bahwa kedepannya mudah-mudahan selain menjadi ujung tombak pasti juga akan penuh lika-liku, tetapi dengan jaring yang ada di sini baik di OPOP maupun KSBP maupun secara internal nanti di NU juga ataupun dengan pihak kami, dengan Bank Indonesia, hubungan ini bisa tetap terjalin. Dan insya Allah, tadi saya baru berpikir juga nih Gus, iya ya, saya punya kebutuhan untuk membuat satu aplikasi pencatatan, tanda kutip pencatatan, bukan laporan keuangan karena saya nggak perlu ngomong laporan keuangan, catatan pembukuan untuk UMKM, kebutuhan data kami. Nah ini bisa jadi kami serahkan juga nanti kepada mantan pelatih yang di sini untuk membuat aplikasinya gitu kan. Saya kira ini nanti semuanya bisa menjadi suatu ladang amal ibadah buat kita semua dan mendapatkan berkah setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan resmi saya nyatakan pelatihan coding selama 2 minggu ditutup dengan resmi. Terima kasih kami sampaikan. Menginjak acara akhir, yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Fathul Amri kepada Jangan double. dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Novel
kepada Muhammad Novel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa min sultanik. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir muradana wa sahhil umurana wa hasil maqasidana wa qdi jami'a hajatina ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal min jami'il khairat wal hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna wa iyyahum al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.